Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beserta teman saya Amiral Hakmur Al-Safa akan mempresentasikan tentang proposal akhir kami dengan judul pembuatan minyak dedak padi atau rice bran oil menggunakan metode steam destilasi. Dengan saya Eka Sadoyo Buwana dan dosen pembimbing kami Pak Mufid. Pertama-tama, latar belakangnya. Mengapa kami memilih judul ini? Dikarenakan jumlah padi yang melimpah di Indonesia, sehingga produk samping atau limbahnya itu juga melimpah. Dan pemanfaatannya kami rasa kurang optimal, hanya sebatas untuk pakan ternak saja. Untuk itu kita berusaha untuk membuat minyak dari dedak tersebut menggunakan metode steam destilasi. Karena ketersediaan bahan bakunya meningkat, sehingga kebutuhan minyaknya juga meningkat. Jadi dari segi ekonomis lebih menguntungkan. Untuk ruang lingkup masalahnya, untuk mengetahui pengaruh ukuran partikel dedak, rasio dedak dengan pelarutnya kami menggunakan air, dan waktu stabilisasinya dalam pembuatan minyak dedak padi ini. Untuk batasan masalahnya ada variabel tetap, yaitu jenis dedaknya. Kita menggunakan jenis dedak yang ada di Malang. Untuk masanya setiap sampel kita menggunakan 50 gram dedak, dan untuk pelarutnya 250 gram air pakai Aquades. Kemudian untuk analisanya pakai larutan NaOH 0,1 N. Untuk variabel berubahnya, ukuran dedak padi kita pisahkan menjadi 80 mes, 100 mes, dan 120 mes. Dan untuk waktu stabilisasinya kita ada yang 15 menit, kemudian 18 menit, dan 21 menit. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh ukuran terhadap rendemen, asam lemak bebas, dan densitasnya. Dan bagaimana pengaruh waktu stabilisasi terhadap rendemen, asam lemak bebas, dan densitas. Kemudian untuk tujuannya menentukan pengaruh ukuran mana yang paling bagus terhadap analisa rendemen, asam lemak bebas, dan densitasnya, dan menentukan mana waktu stabilisasi yang paling optimal dari analisa rendemen, asam lemak bebas, dan densitasnya. Kemudian ada metodologi. Pertama, metode penelitian. Metode penelitian ini mencakup mulai awal sampai akhir. Untuk pertama, tahap persiapan bahan baku. Jadi bahan bakunya akan di oven selama variabel yang telah ditentukan tadi, 12 menit, 15 menit, dan 18 menit. Untuk suhu ovennya 110 derajat Celcius. Kemudian setelah di oven selama 12 menit, 15 menit, dan 18 menit, itu akan diayak dengan ukuran 80, 100, dan 120. Sehingga kami mempunyai 9 sampel pada nantinya. Untuk tahap destilasi kita menggunakan steam destilasi. Jadi kita menggunakan pelarut air dan dihubungkan dengan
destilasi kettlenya. Wow, salah pencet. Destilasi kettlenya, sehingga steam akan dikontakkan langsung dengan dedak padi. Untuk tahap analisanya kita analisa rendemen, asam lemak bebas, dan densitas saja. Kemudian alat dan bahannya. Ini ada oven, flat datar atau tray-nya itu, neraca analitik, spatula, vibrating screener, destilasi kettle, bakar gelas, botol sampel, serangkaian alat destilasi uap, gelas ukur, Erlenmeyer asa dan Erlenmeyer biasa, burhead, statif, klem, pipet tetes, corong gelas, pignometer, desikator, pipet ukur, dan full pipet. Bahannya kami beli dedak padi sebanyak 5 kg. Kemudian larutan NaOH 0,1N, indikator PP, dan Aquades. Untuk prosedur penelitian. Jadi pada awalnya prosedur penelitiannya bahan bakunya tadi itu distabilisasi terlebih dahulu untuk mengurangi kadar airnya pada dedak padi. Kemudian setelah distabilisasi akan dilakukan pengayakan. Pengayakan ini menggunakan vibrating screener. Untuk destilasinya kita akan melarutkan dedak padi tersebut ke dalam air dengan rasio 1:5, sehingga dedak padinya sebanyak 50 gram untuk airnya 250 gram. Kemudian dilakukan destilasi uap seperti biasa. Kemudian setelah semua sampel tadi di destilasi, 9 sampel tersebut kita analisa satu persatu. Rendemennya, asam lemak bebasnya, sama densitasnya. Seperti ini rumusnya. Dan untuk densitas sendiri kita memakai pignometer. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Halnoral Safa akan melanjutkan untuk presentasi video mengenai skema pada metodologi. Yang pertama ada skema penelitian, di mana yang pertama itu ada persiapan bahan baku yaitu dedak padi dengan diberi perlakuan yang pertama stabilisasi dengan variabel 15, 18, dan 21 menit. Kemudian untuk pengayakan dengan ukuran 80, 100, dan 120 mesh. Yang kemudian akan didestilasi. Dari hasil destilasi nanti akan dianalisa hasil produk minyak dedak, yaitu yang pertama ada rendemen yang dihasilkan, kemudian yang kedua ada kadar asam lemak bebas, yang ketiga ada densitas. Selanjutnya yaitu skema kerja. Yang pertama ada persiapan bahan baku. Untuk persiapan bahan baku di sini yang pertama ada pengayakan dedak padi, yaitu dengan cara pengambilan dedak padi sebanyak 50 gram ke dalam beker gelas yang kemudian diayak menggunakan vibrating screener dengan ukuran 80, 100, dan 120 mesh. Selanjutnya stabilisasi dedak padi, di mana dedak padi diletakkan pada plat datar persegi yang kemudian di oven pada suhu konstan dengan suhu 110 derajat Celcius selama 15, 18, dan 21 menit. Selanjutnya ada proses destilasi, yaitu ini menggunakan destilasi uap, yaitu alat destilasi dirangkai sedemikian rupa, di mana ini menggunakan suplai pemanasnya yaitu kettle yang diisi air, yang kemudian steamnya dialirkan ke RBF, di mana yang pertama ada pelarut dan dedak padi, serta ada batu didih yang dimasukkan ke RBF, yang kemudian dipanaskan dengan menyalakan destilasi. Selanjutnya pada suhu dan waktu pada saat tetes pertama terjadi itu dicatat, yang kemudian untuk volume minyak dedak padi yang sebagai volume destilat itu akan diukur untuk volume dan berat produknya, sedangkan sisa yang ada di RBF nanti dipindahkan ke beker gelas untuk ditimbang dan diukur volumenya. Kemudian untuk skema analisa produk, yang pertama ada analisa rendemen, di mana dengan cara menimbang berat minyak dan sampelnya,
dengan analisa rendemen minyak dedak padi yang kemudian akan dihitung. Nah, selanjutnya analisa kadar asam lemak bebas, yaitu dengan cara titrasi, di mana pertama sampel produk minyak dedak padi dicampurkan dengan pelarut etanol yang kemudian diberi 3 tetes indikator BP yang selanjutnya akan dititrasi menggunakan NaOH. Nah, selanjutnya akan dianalisa kadar asam lemak bebas padi tersebut. Selanjutnya untuk analisa densitas, yaitu dengan cara menimbang piknometer kosong sebagai A yang kemudian diisi aquades dan kemudian ditimbang piknometer plus aquades tersebut, yaitu sebagai data B. Nah, selanjutnya menimbang piknometer plus minyak dedak padi sebagai data C yang kemudian akan dianalisa densitas. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data, yaitu kami menggunakan teknik pengumpulan data pada setiap pengujian, yaitu dengan adanya 3 analisa, yaitu rendemen, asam lemak bebas, serta densitas, maka kita mendapatkan 9 data tiap rasionya, tiap rasio ukuran partikel dedak padinya, sehingga jumlah total untuk datanya yaitu ada 27 data. Sedangkan untuk variabel pada percobaan, yaitu yang pertama ada variabel tetap, di mana variabel tetapnya itu ada jenis dedak padi yang kami dapatkan di slab padi di daerah Malang, khususnya di daerah Tasikmadu. Kemudian untuk massa padi yaitu 50 gram. Selanjutnya untuk larutan NaOH yaitu 0,1 normalitas sebagai bahan titrasinya nanti. Kemudian ada rasio antara dedak padi dengan pelarut airnya, yaitu 50 gram dedak padi banding 250 ml air. Kemudian untuk variabel bebas itu ada 2, yaitu yang pertama ada waktu stabilisasi, di mana waktu stabilisasi tersebut kita menggunakan selama 15, 18, dan 21 menit. Kemudian untuk yang kedua yaitu variabel bebasnya ukuran dari dedak padi tersebut, yaitu 80, 100, dan 120 mesh. Selanjutnya tempat dan waktu pelaksanaan. Tempat pelaksanaan pada laporan akhir dilaksanakan di beberapa laboratorium di jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang, yaitu ada 2. Yang pertama ada laboratorium operasi teknik kimia, yaitu lab OTK, untuk dilakukannya oven serta vibrator screening, yaitu pengayakan, stabilisasi, dan pengayakan tadi. Kemudian untuk laboratorium dasar rekayasa proses atau lab DRP, ini untuk eksperimennya serta analisa. Sebenarnya untuk waktu pelaksanaan penelitian dan penulisan dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan, yaitu pada bulan Februari 2021 untuk pelaksanaan eksperimen dan analisanya, serta dilanjutkan pada bulan Maret untuk pengolahan data. Mungkin kurang lebih itu penjelasan video presentasi dari kami. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.